Jadi kekaguman orang kepada, bahkan kekaguman dunia kepada Islam antara lain dengan sejumlah tokoh-tokoh Islam yang dipandang sebagai orang-orang saleh, disebut sebagai ulama. Biasanya orang mengatakan ulama itu adalah mereka yang mumpuni secara keilmuan dan secara amal dalam bidang keislaman. Sebutlah sosok Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Jabbar, Ibn Rus, ulama murni. Jadi agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Implementasi kerahmatan Islam ini adalah dalam hal-hal yang memberikan kemanfaatan secara meluas dan secara fundamental. Orang kemudian menganggap ketika seorang ulama plus intelektual itu memiliki nilai lebih. Sebenarnya seandainya tradisi keilmuan itu berlangsung terus-menerus sampai hari ini, saya kira hal itu tidak menjadi sesuatu yang orang anggap aneh sebenarnya. Hanya saja memang karena orang lalu kemudian mendikotomi antara keilmuan umum dan keilmuan Islam, sehingga ketika orang misalnya ulama, agak aneh kalau dia juga ekonom, agak aneh kalau dia juga sosiolog, agak aneh kalau dia juga politisi. Padahal sebenarnya kalau menjadi ulama dalam arti kata menguasai ilmu-ilmu keagamaan dan saleh secara spiritual tadi saya katakan, itu sebenarnya adalah berlaku universal bagi setiap muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jumpai banyak motivasi, spirit dan dorongan kepada umat Islam untuk menuntut ilmu pengetahuan. Spirit Al-Quran inilah yang menjadikan umat Islam terdorong untuk menimba pengetahuan, menembus jarak dan waktu kemanapun berada, sehingga umat Islam menuntut ilmu sejauh-jauh yang mereka mampu lakukan demi melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Islam di masa kejayaannya dulu pernah menjadi mercusuar bagi kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi. Temuan-temuan mencengangkan yang dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim saat itu menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli akan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Ketika itu orang-orang non-muslim berdatangan ke dunia Islam, berdatangan ke perguruan-perguruan tinggi yang dimiliki oleh kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan untuk kemajuan mereka. Jejak-jejak kemajuan yang diraih kaum muslimin di kala Islam itu jaya sampai sekarang masih bisa ditapaki. Misalnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran dan pengobatan, bidang farmasi, optik, transportasi, kemudian pertanian dan irigasi. Semua itu masih bisa dinikmati oleh orang-orang modern hingga saat ini. Untuk bisa meraih kembali kejayaan Islam yang pernah kita capai, tidak ada lain kecuali berjuang bersama, menyatukan langkah dan gerak kita untuk menuju terwujudnya kembali khilafah Islam. Dengan kepemimpinan Islam yang satu, maka serpihan-serpihan dan ceceran-ceceran kaum muslimin di berbagai negara saat ini akan bisa dipersatukan, termasuk dalam hal
ilmuwan-ilmuwan itu akan bisa bersatu untuk membangun Islam secara menyeluruh. Nah, dengan menyatunya Islam dalam satu institusi negara, yaitu Khilafah Islam, maka Islam akan mampu menandingi negara superpower yang terkuat saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkembangan era globalisasi saat ini, dunia intelektualitas dan peradaban dipenuhi dengan pemahaman yang kemudian itu didasari pada pemahaman peradaban barat. Artinya segala dunia yang memenuhi dunia pendidikan dan intelektualitas itu bersumber dan bermuara dari barat. Namun ada hal yang dilupakan oleh para intelektualitas saat ini, yaitu di abad pertengahan ada sebuah kegemilangan peradaban yang terbentang sangat luas, dan itu bukan hanya sekedar menghasilkan para ulama-ulama, bukan hanya menghasilkan para mufti-mufti yang luar biasa, tetapi peradaban itu mampu menjadikan manusia memahami dari segala sendi kehidupan dalam hal teknologi, dalam hal pendidikan, dan berbagai hal yang kemudian itu bisa mengangkat derajat manusia. Peradaban apa itu? Peradaban Islam dengan kekuasaan dan kekuatan, yaitu Khilafah Islam. Bagaimana kita melihat di abad pertengahan tersebut banyak lahir para ilmuwan-ilmuwan yang itu sangat besar sumbangsinya di tengah peradaban manusia saat ini. Contohnya Al-Khawarizmi, yang kemudian ilmunya itu digunakan sampai saat ini, yaitu ilmu logaritma. Kemudian Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya itu digunakan sampai saat ini. Kita tidak bisa melupakan dan tidak bisa menafikan romantisme sejarah itu. Tentu sebagai intelektualitas muslim, kita harus memahami secara general bahwa peradaban itu akan gemilang ketika di backup dengan sebuah kekuatan dan kekuasaan. Islam bisa menghasilkan para ulama-ulama yang besar. Islam bisa menghasilkan para mufti-mufti yang luar biasa, dan para mustahid-mustahid yang luar biasa, baik di bidang mutlak dan masalah. Dan Islam juga mampu melahirkan sebuah ilmuwan-ilmuwan, seorang ilmuwan-ilmuwan yang besar dan mampu memberikan sumbangsi besar dalam dunia peradaban manusia. Saya selaku mahasiswa pasca sarjana Universitas Haloleo, dengan adanya kegiatan ini, saya sangat mengapresiasi lembaga dakwah kampus yang ada di IAIN dalam mengadakan kegiatan ini, event ini. Tentu event ini sangat berguna bagi mahasiswa, bagi para dosen, untuk dijadikan sebagai literasi politik di tengah-tengah kegemilangan peradaban Islam dan untuk menyongsong kegemilangan peradaban Islam. Dan kegiatan ini akan menjadi sia-sia ketika para kaum intelektualitas, para mahasiswa tidak memanfaatkan momen ini dengan baik. Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh sivitas akademika, para intelektualitas untuk ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk menyongsong kegemilangan peradaban Islam.